Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan selalu bahagia. Jadi pada kesempatan kali ini teman-teman, kita bersama-sama akan membahas tentang seseorang yang paling bahagia saat akan dieksekusi teman-teman. Dalam hal ini adalah eksekusi mati. Nah, siapakah orang tersebut? Mengapa dia ini sangat bahagia atau terlihat ceria ketika akan menjalani hukuman eksekusi? Dan apa kasusnya? Kok bisa-bisanya dia sampai dihukum eksekusi dan dia sangat bahagia? Bahkan sebelum dieksekusi teman-teman, dia ini meminta untuk memakan es krim. Oke, tanpa berlama-lama teman-teman, kita akan membahasnya dalam episode kali ini. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang biografinya teman-teman. Biografi dari seseorang yang bahagia atau ceria ketika dia akan dieksekusi. Dia ini bernama Joe Aridi teman-teman. Jadi Joe Aridi ini lahir pada 29 April 1915 dari pasangan Henry dan Mary Aridi di Pueblo, Colorado teman-teman. Nah, sebagai anak laki-laki, Henry ini waktu umur 5-6 tahun mulai berbicara terlambat teman-teman. Dia juga merasa sulit untuk mengucapkan kalimat penuh karena ternyata dia ini mengidap kelainan. Nah, pada zaman itu teman-teman, para dokter ini menyebutnya dungu. Ingat ya, pada zaman itu 1915. Nah, istilah klinis yang digunakan pada masa itu untuk seseorang dengan kapasitas mental seorang anak antara 4 dan 6 tahun. Jadi memang Joe Aridi ini ada gangguan mental teman-teman. 1915 loh ya. Nah, waktu itu Joe Aridi ini hanya memiliki IQ 46 teman-teman. Dan ketidakmampuannya ini dalam belajar menyebabkan dia bermasalah sejak dini. Jadi ketika sekolah ya, kepala sekolahnya ini sampai menyuruh orang tuanya untuk meninggalkan dari sekolahnya ini karena waktu itu memang Joe Aridi tidak bisa mengikuti teman-teman. Tidak bisa mengikuti pelajaran setelah 1 tahun di sekolah tersebut. Nah, akhirnya pada usia 10 tahun Joe ini diterima kembali di sekolah di State Home and Training School for the Mental Disabled The Grand Junction. Nah, ini tepatnya di Colorado, masih di daerahnya Joe Aridi. Jadi Joe Aridi di sekolah tersebut sampai berumur kurang lebih 21 tahun. Setelah itu dia melarikan diri katanya. Itu adalah sekilas tentang biografi dari Joe Aridi. Seorang anak yang memiliki IQ 46. Terus kenapa dia kok sampai dieksekusi? Oke, simak terus. Peristiwa mengenai eksekusi dari Joe Aridi ini bermula teman-teman ketika bulan Agustus tahun 1936. Jadi pada waktu itu tetangganya Joe Aridi ini ya, di sekitaran kompleknya, ini orang tua dari Dorothy Drain, ini korbannya. Ini waktu itu mereka melihat anak-anaknya, ada 2 orang perempuan di rumah pada tanggal 15 Agustus 1936 itu sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia teman-teman. Yang berumur 15 tahun sudah dinyatakan meninggal dunia dengan lumuran darah pada waktu itu, dan dia ini terbunuh oleh pukulan di kepala oleh benda tumpul, dan yang bungsu teman-teman ini juga dipukul di kepala. Jadi pemeriksaan pada waktu itu menyatakan bahwa yang bungsu ini ya telah diperkosa dan menderita pukulan fatal ke otak dengan senjata tajam seperti kapak pada waktu itu diceritakan, dan dibunuh terlebih dahulu kemudian dilecehkan secara seksual teman-teman. Ternyata ini terjadi tidak hanya pada waktu malam 15 Agustus tahun 1936 teman-teman. 2 minggu sebelum itu penyerangan terhadap perempuan di rumah dari korban juga terjadi. Dan ini kejadiannya sangat mirip dengan keluarga dari Dorothy teman-teman. Jadi kejadiannya sangat mencolok dan sama ketika mereka ini tidur di malam hari. Nah, pada malam penyerangan itu teman-teman, 2 wanita ini di lingkungan tersebut, di komplek tersebut ini mengaku telah ditangkap dari belakang oleh seorang pria pendek. Jadi mereka ini menggambarkannya sebagai pria berpenampilan Meksiko. Nah, ini awal dari kisah malang Joe Aridi teman-teman. Atas beredarnya kasus tersebut, terus komplek dari rumah Joe Aridi sudah tidak aman, di wilayah Colorado sudah tidak aman, masyarakat sudah mempercayai bahwa ketika malam itu banyak sekali gadis-gadis yang diincar. Akhirnya polisi ini di bawah tekanan yang berat untuk menangkap si pembunuh.
ketika ya berita tentang tragedi tersebut ini menyebar ke seluruh kota. Nah, dari sinilah teman-teman kemalangan Joe Aridi. Sheriff George Carroll ini memutuskan untuk menanyai seorang pemuda yang berkeliaran di rel kereta api. Pemuda ini waktu itu masih berusia 21 tahun dengan kulit gelap. Siapakah itu? Benar sekali, dia adalah Joe Aridi, teman-teman. Dia dicurigai polisi karena berkeliaran di malam hari di sekitaran rel kereta api, dimana itu sangat mencolok sekali karena waktu kejadian berlangsung juga malam hari. Ditambah lagi orang tua Joe ini adalah imigran dari Suriah, teman-teman. Nah, kulit gelapnya ini dijelaskan bahwa memang keturunan dari orang tuanya. Waktu itu dua wanita yang mengklaim diculik oleh pria ini juga mirip dengan ciri-ciri Joe Aridi, teman-teman. Akhirnya pada waktu itu Sheriff Carroll ini langsung menanyai Joe Aridi dan hampir selama 8 jam, teman-teman. Jadi 2 hari dia disekap bersama Sheriff Carroll. Bahkan ketika mewawancarainya, teman-teman, Sheriff Carroll ini tidak menuliskan apapun tentang pengakuan yang dia dapatkan dari Joe dalam interogasi. Setelah mendapatkan informasi dari Joe, Sheriff Carroll ini kemudian bersaksi dari ingatannya. Jadi tidak dicatat dari ingatannya. Jadi Sheriff Carroll ini mengatakan atau menceritakan tentang malam serangan itu yang dia dapat dari Joe, teman-teman. Dari sini kejelasan ataupun kejanggalan sudah mulai terlihat. Nah, Sheriff Carroll ini menceritakan bahwa Joe ini telah memata-matai gadis-gadis di semak-semak dari luar rumahnya. Nah, setelah Joe ini melihat orang tua dari gadis-gadis tersebut sudah pergi, Joe ini menyelinap ke dalam dan memukul gadis-gadis tersebut. Terus setelah gadis tersebut tidak sadarkan dia ini melepaskan pakaiannya, menyerang, melakukan pelecehan seksual, kemudian pergi begitu saja. Itu hasil interogasi dari Sheriff Carroll. Di situ yang membuat mencenangkan lagi, teman-teman, bahwa Joe ini kan memiliki IQ 46. Kadang membedakan warna saja susah, tetapi disuruh menceritakan tentang kronologi kejadian. Apakah memang benar Joe ini pelakunya? Dari sinilah mulai terkuak. Karena kebimbangan polisi di bawah tekanan harus menemukan pelakunya, akhirnya pada waktu itu Joe ditangkap. Nah, kisah membingungkan juga diceritakan oleh Sheriff Carroll, teman-teman. Jadi banyak elemen cerita yang sama sekali tidak masuk akal ketika hasil interogasi dari Joe ini ya. Pertama, Joe berbicara tentang memukuli gadis-gadis dengan tongkat. Lalu dia ini mengubah senjatanya menjadi kapak. Nah, Joe ini tidak tahu dari mana dia mendapatkan kapak itu ya, secara otomatis dia tidak tahu. Bahwa dia mengubah kayu menjadi kapak pun pasti tidak tahu. Tetapi Sheriff Carroll ini bersikeras bahwa Joe ini memberikan rincian tentang rumah, tentang pengaturan kamar, warna perabotan, warna dinding kamar dari gadis korban. Masa iya orang yang dengan berkebutuhan khusus sampai bisa merencanakan pembunuhan sedetail itu, teman-teman? Karena berdasarkan interogasi tersebut, teman-teman, akhirnya Joe ini ditangkap. Tadinya kan cuma diperiksa. Akhirnya Joe ini ditangkap dan Sheriff Carroll ini menelpon Chief untuk memberitanya bahwa dia memiliki orang gila yang tidak dapat membaca dan menulis, tetapi tahu detail tentang pembunuhan Dorothy Drain. Dorothy Drain ini korbannya ya. Nah, Sheriff Carroll ini menambahkan bahwa Joe ini katanya tergila-gila dengan aktor yang hebat atau mungkin film yang ditonton oleh Joe. Seharusnya di sini sudah terlihat, teman-teman, bahwa Joe Aridi ini dalam kasus itu tidak bersalah dan pengakuannya ini adalah hasil dari seorang pria yang menginterogasinya, yaitu ya Sheriff Carroll. Sementara itu pihak kepolisian lain itu terus mencari bukti-bukti, terus mencari siapa sih sebenarnya yang melakukan pembunuhan dan teror tersebut. Akhirnya pada waktu itu ada salah satu pihak kepolisian, Chief Grady, ini menangkap seorang tersangka bernama Frank Aguilar, teman-teman. Nah, di sini tersangkanya sudah ada 2, yaitu Joe Aridi yang mengaku bersalah atau memang sengaja dipaksa untuk mengaku bersalah, dan yang kedua yang ditangkap oleh Chief Grady adalah Frank Aguilar. Jadi Frank ini dinyatakan bersalah atas pembunuhan dan eksekusi setelah diidentifikasi benar bahwa yang dilakukannya ini terhadap Barbara Drain atau korbannya. Jadi ternyata Frank ini sudah termasuk memata-matai dari lama, teman-teman. Frank ini bekerja untuk Drain pada proyek WPA dan telah diberhentikan oleh kedua orang tua gadis tersebut. Nah, Frank ini melihat gadis-gadis ini di tempat kerja pada waktu itu ya. Kenapa Frank sangat paham sekali dengan keluarga tersebut. Dan polisi juga menemukan kepala kapak dengan torehan khas yang
cocok dengan luka yang ditimbulkan pada korbannya, yaitu Dorothy Drain. Terus bagaimana pihak kepolisian menyikapinya pada waktu itu? Ini tahun 1919-an ya, 1900-an ya teman-teman. Jadi lanjutannya teman-teman, tadi kan ditemukan kapak di rumah Frank yang sangat mirip sekali dengan bekas pukulan yang berada di korban. Nah, ini dibawa ke kantor polisi dan Joe Aridi ini ditanya apakah dia mengenali kapak tersebut. Joe kok tiba-tiba bilang ini milik seorang bernama Frank. Langsung ceritanya berubah dalam semalam teman-teman. Sekarang Joe mengklaim bahwa dia ini telah melakukan kejahatan dengan Frank. Bayangkan saja orang yang mengalami kebutuhan khusus ber-IQ 46 dapat mengakui kejahatan, apalagi sedetail itu teman-teman. Joe ini memberikan pengakuan bahwa Frank lah yang memukul gadis-gadis tersebut. Setelah itu dia ini tidak memberikan pengakuan lagi teman-teman. Kepada wartawan, polisi ini memberikan statement bahwa tersangka ini tampaknya mabuk atau pada penguasaan ganja atau sesuatu yang serupa lah ya, obat-obatan. Masa iya Joe yang sedang mengalami gangguan jiwa IQ 46 mengalami ataupun memakai obat-obatan yang kadang dia itu tidak tahu ini buat apa sih, buat apa. Setelah selesai dengan interogasi Joe Aridi, kemudian Joe Aridi ini dibawa ke Frank teman-teman. Ditanyalah Frank kenal Joe Aridi nggak? Frank jawab, aku belum pernah melihat sebelumnya. Tapi Joe-nya ini katanya dia bekerja sama dengan Frank dalam kasus pembunuhan tersebut. Waktu itu kan seharusnya sudah jelas bahwa tersangkanya ini Frank. Ada kapak di rumahnya dan lain sebagainya, barang bukti. Joe Aridi ini hanya orang biasa yang diinterogasi ketika dia ini mondar-mandir di rel kereta api malam-malam. Sudah jelas terharusnya pelakunya adalah Frank Aguilar. Tetapi penegak hukum setempat ini yakin bahwa Frank dan Joe ini terlibat dalam kejahatan itu teman-teman. Akhirnya pria paling bahagia ini kemudian dieksekusi teman-teman. Jadi fokus utama pembahasan kali ini itu sebenarnya pembelaan tentang Joe Aridi ya, bahwa dia ini mengalami gangguan mental, gangguan jiwa. Dia ini tidak mampu membedakan antara yang benar dan yang salah teman-teman. Jadi secara otomatis dia ini tidak akan melakukan tindakan apapun yang masuk dalam kriminal, apalagi membunuh ya. Dia ini membedakan warna saja susah. Joe Aridi ini bahkan berjuang untuk menjelaskan hal-hal yang paling sederhana yang ditanyai oleh para penginterogator. Nah, seperti waktu itu menjelaskan perbedaan antara batu dan telur saja bingung loh Joe Aridi loh. Dia juga tidak mengerti konsep tentang kematian. Jadi wajar saja ketika dia akan dieksekusi itu hanya tersenyum. Jadi sedihnya lagi ketika itu sipir penjara ini ketika akan melakukan eksekusi, Joe Aridi ini hanya meminta mainan kereta. Dan apa makanan terakhirnya dia menginginkan adalah es krim teman-teman. Sebelum dieksekusi, sebelum dibawa ke ruang eksekusi, karena saking sayangnya pada kereta mainannya ini ya, dia ini sampai memberikan kereta mainannya kepada tahanan lain untuk menjaganya teman-teman. Jadi pada tanggal 6 Januari 1939 akhirnya Joe Aridi dibawa ke kamar gas, di mana dia tersenyum kepada para penjaga yang mengikatnya ke kursi. Karena pada waktu itu hukumannya adalah gas beracun atau apapun itulah ya di sebuah ruangan. Eksekusinya ini berjalan cukup cepat, meskipun pada waktu itu sipir penjara ini dilaporkan menangis di ruangan tersebut teman-teman. Karena ya memang tidak bersalah Joe Aridi ini. Nah, setelah kejadian tersebut Joe sudah dieksekusi dengan senyuman. Pengacara Greer Ireland yang mengajukan banding ke Mahkamah Agung Colorado atas nama Joe Aridi ini telah menulis selama kasus tersebut. Kesimpulannya seperti itu teman-teman. Percayalah, jika Joe Aridi ini dihukum, dieksekusi, digas, dia ini akan membutuhkan waktu lama bagi negara bagian Colorado untuk menanggung aibnya. Jadi tidak sampai 2011, setelah lebih dari 7 dekade eksekusi Joe Aridi, Gubernur Colorado Bill Ritter ini memberinya pengampunan anumerta. Ya meskipun mengampuni Aridi ini tidak akan membatalkan peristiwa tragis dalam sejarah Colorado yang sudah terjadi 7 dekade yang lalu. Tetapi setidaknya pada waktu itu ini adalah kepentingan keadilan dan kesopanan sederhana untuk memulihkan nama baik. Jadi mungkin nama baik keluarga dari Joe Aridi. Jadi seperti itu teman-teman. Joe Aridi ini sebenarnya tidak bersalah. Dia orang yang mengalami kebutuhan khusus, IQ-nya 46, jadi wajar saja tidak mengerti tentang konsep kematian itu seperti apa. Akhirnya Joe Aridi ketika akan dieksekusi hanya tersenyum kepada para sipir penjara. Seperti itu ceritanya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum.